Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Astuti dengan NIM 148, mahasiswa Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dosen pengampu Pak Kendri. Materi yang akan saya sampaikan adalah motivasi. Berikut yang bisa saya jelaskan. Manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi yaitu terciptanya kepuasan kerja karyawan organisasi yang bersangkutan. Yang lebih lanjut akan meningkatkan prestasi kerja. Dengan kepuasan kerja tersebut diharapkan pencapaian tujuan organisasi akan lebih baik dan akurat. Untuk itu, sangat penting untuk organisasi memberikan faktor-faktor pendorong atau motivasi kerja kepada karyawannya, sehingga apa yang diinginkan tercapai. Selanjutnya ada pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan. Motif mendorong diartikan sebagai kekuatan. Terdapat motif tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Hal-hal yang mempengaruhi motif disebut dengan motivasi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuan motivasi ada 7, yaitu 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dan yang ketiga adalah mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan absensi. Yang kelima adalah mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keenam adalah menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Selanjutnya ada fungsi motivasi. Fungsi motivasi ada 3, yaitu 1. Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Kedua adalah menentukan arah perbuatan, yaitu arah tujuan yang hendak dicapai, sehingga motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga adalah menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Motivasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor bersifat internal maupun faktor eksternal. Yang termasuk faktor eksternal yaitu A. Persepsi seseorang mengenai diri sendiri, B. Harga diri, C. Harapan pribadi, D. Kebutuhan, keinginan, F. Kepuasan kerja, G. Prestasi yang dihasilkan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi seseorang adalah kelompok kerja di mana seseorang bergabung, kemudian organisasi tempat bekerja, lalu situasi lingkungan kerja, dan yang terakhir adalah gaji. Selanjutnya adalah hubungan antara motivasi dan kinerja. 1. Quality. Quality merupakan tingkat atau sejauh mana proses atau hasil pelaksanakan kegiatan mendekati tujuan yang diharapkan. Yang kedua adalah quantity. Quantity merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah atau jumlah unit. Yang ketiga adalah timeless, adalah tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki dengan memperhatikan koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain. Yang keempat adalah check for supervision on, adalah tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seseorang manajer untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan. Yang kelima adalah interpersonal impact, merupakan tingkat sejauh mana karyawan memelihara harga diri, nama baik, dan kerja sama di antara rekan kerja dan bawahannya.
Adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, motivasi yang kuat dapat meningkatkan kinerja dengan meningkatkan usaha, fokus, ketahanan, kreativitas, dan kemampuan untuk mengatasi rintangan. Sebaliknya, kinerja yang baik juga meningkatkan motivasi dengan memberikan penghargaan dan kepuasan, memperkuat siklus positif antara motivasi dan kinerja. Sekian paparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.